Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita mengupdate ya situasi dan perkembangan di masyarakat. Yang pertama tentunya masalah Natal dan Tahun Baru 2021 ini. Kita tentunya seluruhnya anak bangsa ini belajar dengan bagaimana situasi pandemi sekarang. Apabila kita melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, liburan-liburan hari besar akan berdampak daripada peningkatan jumlah yang tertular COVID-19. Kita lihat pada pasca Natal dan Tahun Baru 2020 itu ada peningkatan kasus sampai 101% ya, pasca daripada libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian pasca libur Idul Fitri 2020 juga seperti itu. Sampai angka tertinggi hariannya mencapai 56.757, tinggi sekali. Oleh karena itu tentunya kita sama-sama belajar, jangan sampai peningkatan daripada jumlah tertularnya COVID-19 ini terjadi lagi pada Natal dan Tahun Baru 2021. Oleh karena itu sekali lagi kita harus belajar daripada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Mengenai Natal dan Tahun Baru, yang pertama tentunya Polri memegang teguh prinsip bahwa keselamatan rakyat itu menjadi hukum yang tertinggi. Solus populi suprema lex esto. Jadi apapun akan dilakukan oleh Polri dalam rangka menjaga keselamatan daripada rakyat pada situasi pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya juga kita berharap semua bahwa prinsip ini dipegang oleh seluruh komponen bangsa yang dapat dipraktekkan sehari-hari sehingga betul-betul COVID-19 ini bisa kita kendalikan sebaik-baiknya. Yang kedua, tentunya Polri akan mengamankan dan melaksanakan segala kebijakan pemerintah yang mengatur tentang tahun baru ini. Bagaimana Natal dan Tahun Baru, pemerintah telah mengeluarkan melalui Kementerian Dalam Negeri, yaitu Instruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021. Di sana telah diatur segala sesuatunya menyangkut Natal dan Tahun Baru 2021. Kegiatan keagamaan telah diatur di sana, bagaimana kapasitasnya hanya 50%, 50%-nya bisa dengan daring. Prokes juga harus ketat. Bagaimana di mall juga hanya 50%, bioskop juga seperti itu pengaturannya. Dan juga tidak ada kegiatan-kegiatan pengumpulan massa, tidak ada kegiatan tahun baru dan sebagainya. Karena dengan berkumpulnya banyak orang, maka sangat berpotensi dari meningkatnya angka COVID-19. Ya, sekali lagi, Polri siap mengamankan dan melaksanakan kebijakan pemerintah menyangkut dengan Natal dan Tahun Baru 2021. Untuk Natal dan Tahun Baru ini, Polri menggelar ya, Operasi Lilin 2021. Yang dimana tugasnya adalah Polri bersama instansi terkait lainnya mengamankan daripada kegiatan Natal dan Tahun Baru 2021. Di mana dalam Operasi Lilin ini terlibat personil 179.814 ya seluruhan, di mana di dalamnya ada Polri,
Polri-nya itu ada 103.109 personil. Kemudian TNI-nya ada sekitar 19.017 personil. Sisanya adalah dari Pemda maupun mitra-mitra kepolisian. Ya, itu terlibat di dalamnya dalam kegiatan Operasi Lilin 2021. Dan juga dalam rangka memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat diamankan oleh masyarakat dan juga dilaksanakan oleh masyarakat, Polri juga menggelar yang namanya pos pengamanan dan juga pos pelayanan. Pos pengamanan itu didirikan sekitar 3.184, itu didirikan untuk pos pengamanan. Kemudian pos pelayanannya 1.113. Ya, ini di mana kegiatan daripada pos pengamanan dan pos pelayanan menjadi bagian bahwa betul-betul kebijakan pemerintah dengan Natal dan Tahun Baru 2020 ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya sekali lagi semua kembali pada masyarakat. Dimohon masyarakat bisa disiplin dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ini menjadi bagian bagaimana kita bersama-sama bisa mengendalikan COVID-19 di tanah air. Ini masalah Natal dan Tahun Baru 2021. Untuk yang lainnya silakan ditanyakan. Pak, saya mau nanya terkait yang 212 itu bagaimana, Pak? Ini rekan-rekan sekalian, ini adalah masalah nanti yang sedang dibahas adalah perizinan dengan kegiatan tersebut. Apabila kita bicara tentang perizinan, tentunya itu semua tidak serta-merta tugas dari Polri. Sebelum mengeluarkan satu izin keramaian, Polri harus meminta rekomendasi dari berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Antara lain tentunya Polri membutuhkan rekomendasi atau izin dari pemilik tempat di mana kegiatan itu akan dilaksanakan. Harus ada rekomendasi atau izin dari pemilik tempat. Kedua, dengan situasi pandemik seperti ini, tentunya Polri juga meminta rekomendasi dari Satgas COVID-19. Apabila tentunya kalau izin-izin ini, rekomendasi ini telah dikeluarkan oleh instansi terkait, maka Polri akan mempertimbangkan pemberian izin kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya rekan-rekan sekalian, dengan situasi COVID-19 sekarang ini, kita masih dalam pandemi. Polri menghimbau tentunya kepada seluruh lapisan masyarakat agar bijak melihat situasi seperti ini. Kegiatan-kegiatan yang banyak mengumpulkan orang yang cenderung akan menjadi klaster baru lebih baik dihindari dengan situasi pandemi ini. Sehingga betul-betul situasi yang sudah baik pada saat ini, penanganan COVID yang sudah berjalan secara positif, ini bisa kita pertahankan dan tentu kita perbaiki. Ini yang terpenting, ya. Masalah kegiatan dari 212 itu sendiri. Oke, lain? Soal sidang etik pemecatan Dirjen Napoleon Bonaparte sedang dipersiapkan. Sekarang belum berjalan, belum dilaksanakan. Proses administrasi sedang dipersiapkan. Nanti apabila sudah digelar, pasti publik akan tahu. Ya, tunggu saja. Oke, cukup? Pak update Kopassus sama Brimo, Pak. Jadi gini, rekan-rekan sekalian. Apabila kita bicara tentang soliditas dan sinergisitas TNI Polri, pertama adalah soliditas dan sinergisitas TNI Polri merupakan satu kekuatan yang strategis untuk bangsa ini. Yang kedua adalah soliditas dan sinergisitas TNI Polri itu menjadi kunci untuk menghadapi ancaman dan tantangan oleh bangsa ini. Sehingga betul-betul sekali lagi
sinergisitas dan soliditas TNI Polri tidak boleh terganggu. Ini harus dipertahankan dan terus diperkuat masalah itu. Kalau ada masalah-masalah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Termasuk juga yang di Tembagapura. Ya. Itu hanya permasalahan kecil saja. Ya. Tapi yang jelas pimpinan-pimpinan di sana telah menyelesaikan itu semua. Ya. Masalah sudah selesai. Sekarang pelaksanaan tugas masing-masing kesatuan sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi, soliditas dan sinergisitas TNI Polri itu harus dikuatkan karena menjadi kunci daripada menghadapi ancaman dan tantangan dari bangsa ini. Ya. Pak, soal yang 6 orang dari Satgas Amole itu yang berjualan rokok ya Pak, itu tuh sebenarnya diperkenankan nggak sih Pak dalam SOP kepolisian? Itu masalah seperti itu sudah diselesaikan. Itu tidak ada yang melanggar itu semua, ya tak? Tidak ada yang dilanggar. Ini hanya masalah komunikasi saja, yaitu masalah kecil yang telah selesai itu semua. Masalah seperti itu. Ada upaya-upaya khusus nggak Pak mengingat konflik kericuhan antara TNI Polri kan terjadi terakhir di Maluku, sekarang di Papua. Terus supaya tidak terulang lagi gitu Pak, ada upaya-upaya khusus nggak sih Pak? Jangan hanya memadamkan api sesaat saja Pak. Ini sudah jelas semua. Panglima TNI, Kapolri sudah menjelaskan ya, kepada bawahannya seluruhnya bagaimana bisa menjaga sinergisitas dan soliditas TNI itu sendiri. Bagaimana upayanya banyak ya, ini telah dilaksanakan ya, di wilayah-wilayah. Bagaimana kebersamaan dengan cara komunikasi, dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara bersama. Ini menjadi bagian bagaimana menjaga dan meningkatkan soliditas dan sinergisitas TNI Polri itu sendiri. Ini sudah berjalan baik. Jadi kalau ada hal-hal terjadi di luar, tentunya ini sekali lagi tidak akan mengurangi daripada kesolidan dan kesinergian antara TNI dan Polri. Kita tetap menjaga itu karena sekali lagi soliditas dan sinergitas TNI Polri menjadi satu kekuatan strategis untuk bangsa ini yang akan terus kita pertahankan. Ya, oke, rekan-rekan sekalian. Pak, soal kasus mafia tanah Pak yang Dubes Papua Nugini lapor. Nanti kita update masalah itu ya. Nanti saya tanya ke Bareskrim, siapa yang datang, apa permasalahan segala macam. Nanti kita informasikan karena saya belum mendapat informasi secara lengkap dari Bareskrim Polri. Baik, rekan-rekan sekalian. Tadi ada Polri bilang kan disediakan pos-posian dan pos pengamanan dan pos pelayanan ya Pak ya selama operasi lilin. Di situ ada disediakan untuk rapid test dan vaksin juga dia bilang gitu. Ya. Ada angka nggak Pak untuk selama operasi lilin itu berapa Polri akan menyiapkan PCR ataupun dengan vaksinasinya Pak? Yang jelas ketika menggelar operasi ini Polri telah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Pos pengamanan, pos pelayanan ya. Segala kebutuhan di pos pelayanan termasuk juga mempersiapkan vaksin yang akan kita persiapkan ya. Yang jelas kita Polri bersama instansi terlibat di dalamnya akan menyiapkan jumlah yang cukup dari itu semua ya. Jumlah yang cukup daripada kebutuhan masyarakat yang akan vaksin nanti. Salah satu strategi untuk mencapai 70% juga Pak? Ya itu menjadi bagian ya, karena kita akhir Desember nanti bisa mencapai 70%, yaitu menjadi bagian strategi khususnya Polri bagaimana pos-pos pelayanan yang ada itu kita gunakan juga untuk memberikan pelayanan vaksin bagi masyarakat ya. Sana ada TNI, ada Polri, ada Dinas Kesehatan bersama-sama ada di pos pelayanan tersebut. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Nanti kita update kembali yang lainnya ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih.